Yo, halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underland Movie akan merangkum cerita film yang berjudul RJ. Dirilis pada tahun 2019. Film ini mengisahkan pertempuran yang paling sulit dan paling melelahkan di perang pada musim dingin tahun 1942 yang dikenal sebagai Perang RJ. Dalam kisah ini, meskipun tentara merah telah menderita kerugian besar, mereka tetap diperintahkan untuk mempertahankan desa Ovsia dengan segala cara sampai bala bantuan tiba. Karena kalah jumlah, pertempuran itu seperti menjadi pertempuran terakhir bagi pasukan Rusia. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Позже немцы нас обнаружат, тем больше шансов до их окопов добежать. Елисеев! Pada musim dingin tahun 1942, satu kompi tentara Rusia yang dipimpin oleh Komandan Ivanov diam-diam memasuki desa Ovsia Nikovo. Mereka bersiap menyerang dan merebut desa Ovsia yang sudah dikuasai oleh pasukan Jerman. Di sisi lain, seorang prajurit muda bernama Elisev malah mencari pin komunisnya yang terjatuh di saat mereka sudah siap menyerang. Kemudian seorang letnan bernama Sisoev menyuruhnya kembali ke posisi. Setelah itu, pasukan Rusia mulai bergerak maju untuk merebut parit Jerman. Pasukan Rusia terus bergerak maju hingga akhirnya mereka berhasil menembus parit Jerman dan memaksa pasukan Jerman untuk mundur. Sementara di sisi lain, Elisev mengalami tekanan mental karena melihat banyak mayat bergelimpangan. Pertempuran tersebut merupakan pertempuran pertamanya, tapi naasnya tembakan tentara Jerman menyasar tepat di kepalanya. Serangan kejutan itu membuat Rusia berhasil merebut desa Ovsia dan memukul mundur sementara pasukan Jerman. Namun sayangnya setengah pasukan Rusia gugur dalam pertempuran tersebut. Setelah pertempuran berakhir, prajurit bernama Karsev meminta izin kepada Letnan Efim untuk menggeledah desa mencari perbekalan karena perbekalan mereka sudah menipis. Letnan Efim pun mengizinkannya. Di sisi lain, Komandan Ivanov kembali menyusun strategi. Karena dia tahu sewaktu-waktu pasukan Jerman akan kembali merebut desa tersebut. Karena desa Ovsia berada di antara dua desa yang masih dikuasai Jerman. Ivanov juga menggantikan posisi para perwira yang gugur dalam pertempuran dengan beberapa prajuritnya yang masih selamat. Tidak lama kemudian, Karsev datang menemui Ivanov. Ivanov langsung menunjuk Karsev menjadi komandan peloton. Tapi Karsev menolak dan berkata kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Di samping itu, dia juga mantan kriminal. Ivanov akhirnya memutuskan menjadikan Karsev sebagai ajudan pribadinya. Setelah itu, mereka berdua bertemu dengan seorang prajurit bernama Jurkin. Sebelum menjadi prajurit, Jurkin hanyalah warga sipil yang bekerja sebagai tukang pangkas rambut. Saat itu, Jurkin mengalami trauma berat setelah berhasil membunuh tentara Jerman dengan tragis. Ivanov memerintahkan Karsev menggeledah desa, mencarikan Jurkin minuman keras untuk mengurangi rasa traumanya. Kemudian Karsev menyuruh prajurit bernama Barkov untuk menjaga Jurkin sementara dia menggeledah desa. Ketika Karsev akan menggeledah rumah bekas markas perwira Jerman, prajurit bernama Ivan Basov sudah mendahuluinya. Ivan mengejek Karsev karena dia berhasil lebih dulu menemukan beberapa makanan kaleng dan juga sebotol minuman keras di rumah tersebut. Tapi Karsev langsung membalasnya dengan berbohong kalau Ivanlah yang sebenarnya tertinggal, karena Komandan Ivanov telah memberi Karsev dan 5 prajurit lainnya sebuah medali penghormatan. Sementara Ivan menggeledah rumah tersebut, Karsev juga sempat mencuri minuman yang ada di saku Ivan. Di bangunan gereja yang sudah hancur, pasukan Rusia membentuk pertahanan. Seorang prajurit muda bernama Somov merasa ketakutan saat itu, karena dia ditugaskan Sersan Sisoev memindahkan mayat-mayat tentara Jerman dari tempat itu. Tidak lama kemudian, Karsev datang menghampirinya dan memberinya sebotol minuman keras. Karsev bertanya berapa usia Somov.
Somov menjawab kalau dia baru berusia 17 tahun. Somov terpaksa berbohong di formulir pendaftaran tentara agar diizinkan untuk bertempur di garis depan. Karsev juga bertanya kepada Somov dari mana tempat asalnya. Ternyata Somov berasal dari desa yang sama dengan Karsev. Mendengar itu, Karsev sangat senang. Karsev juga merasa kalau dia pernah melihat Somov sebelumnya. Tidak lama kemudian, Sersan Sisoev datang dan melihat Karsev yang sudah mabuk. Sisoev langsung menasehati Karsev, tapi Karsev malah mengajak mereka untuk bersantai dan minum. Sisoev menolak dan berkata kalau dia tidak ingin Karsev meracuni anak buahnya. Нечего людей разлагать всякой немецкой гадостью. Неужели не хочешь после всей этой катавасии нервишки успокоить? А нервов у меня нет. Понял? Да пошел ты. Где это? Keesokan harinya, Ivanov menghubungi markas mengabarkan kalau mereka berhasil merebut desa Ovsia dan meminta bantuan pasukan tambahan serta senapan anti-tank. Tapi Letkol Larionov malah akan mengirimkan 2 regu senapan mesin saja untuk membantu Ivanov dan pasukannya. Larionov juga memerintahkan Ivanov segera bergerak maju menyerang dan merebut desa Yusovo yang masih dikuasai oleh Jerman. Tapi Ivanov langsung marah dan berkata kalau penyerangan itu sangat mustahil karena setengah dari pasukannya telah gugur. Tapi Larionov tidak mau mendengar alasan apapun. Приказ понят, товарищ подполковник. Di tempat lain, Karsev membawakan makanan kaleng dari hasil geledahnya untuk teman-temannya. Para prajurit langsung makan bersama karena mereka sudah sangat kelaparan sejak berhasil merebut desa tersebut. Tidak lama kemudian, Letnan Efim datang ke sana. Letnan Efim menyuruh mereka segera bersiap-siap melakukan penyerangan dan merebut desa Yusovo. Tapi Barkov malah memberinya sepotong biskuit. Karena merasa sangat lapar, akhirnya Letnan Efim ikut bergabung bersama mereka. Стемнеет, привезут. Подождем до ночи, товарищи. Di bangunan gereja, Somov memberitahu ke Sersan Sisoev siapa sebenarnya Karsev. Ternyata Karsev adalah seorang penjahat kriminal dan buronan paling dicari di daerahnya. Setelah mengetahui kebenaran itu, Sersan Sisoev berniat akan menemui Ivanov memberitahu siapa Karsev sebenarnya. Karena Ivanov telah memilihnya menjadi ajudan pribadinya. Sementara dari parit pertahanan, Ivanov dan para perwira yang lain memantau pasukannya yang sedang merebut desa Yusovo. Letnan Ivanov memerintahkan sang sersan menembakkan senapan mesin ke arah pasukan Jerman untuk membantu pasukannya bergerak maju. Tapi ternyata Jerman menggunakan senjata anti-tank dan berhasil memukul mundur pasukan Ivanov. Tidak lama kemudian, Sersan Sisoev datang ke parit pertahanan. Tapi sialnya serangan Jerman tepat mendarat ke arahnya. Karena serangan itu, Sersan Sisoev harus tewas. Jerman terus-menerus menyerang parit dengan senjata anti-tanknya. Bahkan Kemedis juga tidak luput dari serangan Jerman. Setelah serangan itu, Larionov mendapat kabar kalau pasukan Ivanov gagal merebut desa Yusovo dengan banyak kerugian. Jerman juga akan mulai bergerak merebut kembali desa Ovsia. Larionov tidak bisa berbuat apa-apa karena bala bantuan tidak kunjung tiba. Pasukan Ivanov diminta untuk bertahan sampai bala bantuan datang. И покуда ждем, они будут справляться сами. А не знаем, ждем. Все ждут. Setelah serangan itu, Jerman mengirim pesawat pengintai. Tentara Rusia mengira kalau Jerman akan melancarkan serangan udara. Tapi ternyata Jerman hanya menjatuhkan selebaran kertas yang mengajak pasukan Rusia untuk menyerah dan bergabung dengan Jerman. Tapi Letnan Efim memerintahkan para prajurit untuk tidak membaca selebaran itu dan mengancam akan menembak siapapun yang membaca kertas itu. Setelah selebaran itu disebarkan, perwira kontraintelijen bernama Rykov bersama pengawalnya yang bernama Plasiuk datang ke desa Ovsia. Mereka ditugaskan untuk memastikan para prajurit Rusia tidak melakukan pengkhianatan. Rykov memerintahkan agar Ivanov menyuruh anak buahnya untuk mengumpulkan semua selebaran Jerman yang bertebaran di area terbuka. Ivanov menolak karena tentara Jerman pasti akan langsung menembaki mereka. Mendengar alasan itu, Rykov pun memutuskan akan memeriksa pasukan Ivanov satu persatu untuk menemukan siapa yang berani menyimpan selebaran Jerman tersebut. А пока пойдемте-ка проверим, нет ли у кого из ваших бойцов этих бумажек на руках. Di bangunan gereja, Rykov memeriksa satu persatu prajurit Ivanov. Ketika giliran Somov yang diperiksa, karena ketakutan oleh kegarangan Rykov, Somov terpaksa melaporkan kalau Barkov menyimpan selebaran tersebut. Barkov tidak bisa mengelak dan mengeluarkan selebaran itu. Karena hal itu, Barkov diancam hukuman mati.
Di hadapan Ivanov, Barkov bersumpah kalau kertas itu hanya akan digunakannya untuk melinting rokok. Ivanov menghubungi markas mencoba meminta kebijakan atas hukuman mati Barkov. Tapi usaha Ivanov sia-sia karena Letnan Larionov tetap menjatuhkan Barkov hukuman mati karena sudah menyimpan selebaran tersebut. Kemudian Rykov dan pengawalnya membawa Barkov pergi. Ketika mereka akan menyeberang, pasukan Jerman langsung menembaki mereka. Rykov terkena tembakan di kakinya. Mereka berlindung di sebuah gundukan tanah. Ketika berlindung, Barkov berusaha mengobati kaki Rykov yang tertembak. Tapi Rykov yang otoriter malah menodongkan pistolnya dan berkata akan menembak Barkov jika Barkov mencoba melarikan diri. Mereka bertiga terpaksa bertahan di tempat itu hingga malam hari. Di markas besar, bantuan yang mereka tunggu akhirnya datang. Satu resimen angkatan darat dan juga kebutuhan lainnya. Seorang perwira menyarankan kepada Letnan Larionov untuk segera mengirimkan bantuan pasukan ke desa Ovsia di mana Ivanov dan pasukannya berada. Tapi Larionov menolak dan lebih memilih untuk menunggu Jerman menyerang lebih dulu dan langsung melakukan serangan balik. Perwira itu berkata bagaimana bisa Larionov membiarkan pasukan Ivanov akan dibantai oleh Jerman. Ternyata Larionov memiliki sebuah alasan kenapa dia membiarkan itu semua terjadi. Di bangunan gereja, tentara Rusia membentuk garis pertahanan. Tidak lama kemudian, Karsev datang menemui Somov dan langsung memukulnya. Karsev marah karena Somov telah mengadukan Barkov kepada Rykov. Melihat itu, Ivanov langsung menegur Karsev. Somov yang tidak terima langsung bercerita kepada Ivanov. Somov berkata di daerahnya di kota Moskow, hiduplah seorang pencuri berbahaya yang tidak pernah tertangkap. Bahkan pencuri itu membunuh salah satu temannya yang bernama Oleg. Ternyata pencuri yang Somov maksud dalam cerita itu adalah Karsev. Somov berkata kepada Ivanov kalau dia telah menjadikan seorang buronan berbahaya menjadi ajudannya. Mendengar pengaduan Somov, Karsev langsung mengarahkan senjatanya ke Somov. Suasana semakin memanas karena prajurit yang lain juga mengarahkan senjata ke arah Karsev. Ivanov berteriak menghentikan aksi mereka semua. Di waktu yang sama, pasukan Jerman mulai bergerak untuk melakukan serangan dan merebut kembali desa Ovsia. Tentara Jerman yang saat itu memasang senapan mesin tidak menyadari keberadaan Barkov dan Rykov yang sedang bersembunyi di dekat mereka. Sementara di bangunan gereja, suasana yang semakin memanas membuat Somov mempertanyakan tentang keberadaan semua penduduk desa Ovsia. Somov berkata kalau Jerman memperlakukan penduduk desa Ovsia lebih baik daripada Rusia yang membiarkan para prajuritnya kelaparan. Kemudian Ivan membawa Somov ke bawah bangunan gereja untuk menunjukkan sesuatu. Ternyata semua penduduk desa Ovsia sudah dibunuh oleh pasukan Jerman dan jasad mereka ditumpuk begitu saja. Di waktu yang sama, pasukan Jerman sudah berada di depan gereja. Dan sialnya, para tentara Rusia yang sedang berjaga malah tertidur karena kelelahan. Untungnya Barkov menikam tentara Jerman yang bersembunyi di dekatnya dan mengambil alih senapan mesin Jerman. Kemudian Barkov langsung menembaki pasukan Jerman dengan senjata mesin tersebut. Karena tembakan itu, pasukan Rusia mengetahui penyerangan Jerman. Tapi sayangnya, karena pasukan Rusia kalah jumlah, Ivanov memerintahkan pasukannya untuk mundur ke parit. Akibatnya, Jerman berhasil menguasai bangunan gereja yang menjadi tempat pertahanan Rusia sebelumnya. Sementara itu, Somov yang ternyata masih berada di bawah bangunan gereja mendengarkan pembicaraan perwira Nazi bersama prajuritnya. Ketika para tentara Jerman sedang istirahat, Somov nekat keluar dari bawah bangunan gereja. Tapi sialnya, Somov tertangkap oleh satu tentara Nazi. Untungnya Somov berhasil membunuh tentara Nazi itu dan berhasil lolos. Di tempat lain, Rykov melepaskan Barkov dan menyuruh Barkov segera pergi menyelamatkan diri. Tapi Barkov tetap menolong Rykov dan membawa Rykov pergi bersamanya. Tanpa mereka sadari, ternyata tentara Jerman yang berkamuflase langsung menembaki mereka. Barkov tewas, sedangkan Plasiuk yang ketakutan langsung mengeluarkan selebaran Jerman yang disimpannya untuk menjamin nyawanya. Tidak hanya itu saja, Plasiuk juga berkata kalau Rykov adalah seorang komunis. Plasiuk berkhianat agar dirinya selamat. Kemudian tentara Jerman menyuruh Plasiuk untuk menembak Rykov sebagai tanda kesetiaannya untuk Jerman. Rykov hanya bisa memandang Plasiuk sambil tersenyum. Plasiuk kemudian menembak kepalanya sendiri.
Di parit pertahanan, pasukan Rusia bersiap menghadapi serangan Jerman. Tidak lama kemudian, Somov datang dan memberitahukan tentang rencana Jerman kepada Ivanov. Somov berkata Jerman tidak akan menyerang mereka secara langsung, tapi akan menghujani mereka dengan serangan mortar dan menghancurkan parit lebih dulu. Serangan itu akan dilancarkan setelah tanda tembakan suar. Somov mengaku dia mendengar rencana serangan Jerman tersebut ketika dia berada di bawah bangunan gereja. Somov berkata kalau dia mengerti bahasa Jerman dari pelajaran di sekolahnya dulu. Mendengar itu, Ivanov memutuskan menarik 32 tentara yang tersisa dan meninggalkan desa Ovsia. Tapi Letnan Efim dan perwira lainnya menolak karena mereka akan dicap sebagai prajurit desertir yang meninggalkan medan pertempuran. Namun Ivanov tidak ingin pasukannya yang tersisa mati sia-sia tanpa perlawanan. Ivanov memerintahkan semua prajuritnya keluar dari desa Ovsia kecuali dia, Karsev, dan Ivan. Mereka bertiga akan melindungi para prajurit yang mundur. Я, Басов, Карсов. Остаемся здесь прикрывать отход. Остальным приказываю отходить. Sementara pasukan Jerman bersiap mengoperasikan senjata mortar dan siap melancarkan serangan. Sedangkan di parit pertahanan, Ivanov, Karsev, dan Ivan bersantai sembari menunggu serangan Jerman. Tidak lama kemudian tanda suar ditembakkan dan perkataan Somov terbukti benar. Jerman langsung menghujani kawasan itu dengan serangan mortar. Ivanov dan Karsev berhasil selamat, tapi Ivan tewas dalam serangan itu. Setelah serangan mortar berakhir, Jerman mulai bergerak maju untuk merebut kembali desa Ovsia. Ivanov berusaha memberikan perlawanan menembaki pasukan Jerman dengan senapan mesin. Tapi sayangnya Ivanov kehabisan amunisi. Ivanov dan Karsev memutuskan untuk mundur menyusul prajurit yang lain. Давай попробуем. Sesampainya di markas besar, Larionov menegur Ivanov karena Ivanov meninggalkan desa Ovsia. Larionov menyuruh Ivanov untuk kembali ke desa Ovsia bersama pasukannya yang tersisa. Tapi Ivanov berkata kalau tugas itu sangat mustahil dan hanya sia-sia karena pasukannya kalah jumlah dan sudah kelelahan. Kemudian Larionov mengajak Ivanov ke ruangannya. Larionov berkata kalau saat itu adalah waktu yang tepat untuk melakukan serangan balik terhadap Jerman, karena mereka tidak akan menduga kalau pasukan Rusia akan kembali untuk menyerang. Larionov juga akan mengirimkan bantuan pasukan dan perbekalan segera untuk Ivanov dan pasukannya. Ivanov pun akhirnya bersedia kembali ke desa Ovsia. Pertempuran tersebut dikenal dengan Pertempuran Rijev. Selama Pertempuran Rijev tahun 1942 sampai 1943, pasukan Soviet kehilangan lebih dari 1.300.000 prajuritnya. Pertempuran Rijev berhasil mengubah jalannya perang dan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Nazi. Mereka dikalahkan di Stalingrad pada akhir Maret tahun 1943. Pasukan Jerman berhasil dipukul mundur dan Tentara Merah berhasil merebut kembali garis depan sekitar 100 mil dari Moskow. Pasukan Jerman yang terkepung di Stalingrad tidak mendapatkan bala bantuan.